Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sore hari ini, kita bersukacita karena kelahiran Tuhan dalam diri kita, amin. Ya, Juru Selamat dunia sudah mau lahir, turun ke dunia meninggalkan surga yang mulia hanya untuk kita anaknya yang berharga di mata Tuhan, amin. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan seperti orang Majus yang datang memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Kita datang hari ini membawa hidup kita. Kita datang hari ini membawa hati kita hanya untuk Tuhan kita, amin. Ya, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kelahiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Natal hari ini Tuhan tidak berlalu dengan seperti biasanya Tuhan. Tapi ada sesuatu yang baru Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan yang Engkau bentuk dan Engkau ubah dalam hidup kami Bapa. Kami merindukan Engkau, kami menanti-nantikan lawatan-Mu Tuhan. Tercurah di tengah-tengah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang rela turun ke dunia. Engkau Allah yang rela menjadi juru selamat setiap kami Tuhan. Mati untuk kami Tuhan, agar kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari mengucap syukur, katakan bersama-sama. Amin. Kita mau memuji Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Biarlah kelahiran-Mu Tuhan ada dalam hati kami Tuhan. Biarlah Engkau lahir dalam hati setiap kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu Kau jamah Tuhan, Kau perbaharui Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Kami berharap
biarlah namamu ditinggikan dari tempat ini. Ada terdengar pujian dan sorak-sorai untuk Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Hari ini dari seluruh penjuru bumi bersuka cita katakan kehadiran Tuhan. Semua bersuka cita katakan Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Because
bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan datang menyembah Tuhan. Kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan di dunia ini dalam hidup kita. Amin. Dari pulau dan benua. Setiap kita akan memuji Tuhan karena Dia hadir tengah kita. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Siarkan di
saudara semua. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore semua jemaat yang ada. Halo, shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali kita semua bisa merayakan ibadah Natal. Luar biasa, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat sore hari ini. Dan saya percaya kita akan pulang dengan membawa segala hal yang baik yang daripada Tuhan. Saya bersyukur. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah hadir, bisa merayakan ibadah Natal bersama-sama dengan kami di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang ini. Dan ini pasti bukan suatu kebetulan, ini hal yang luar biasa. Kita sudah hampir melewati masa-masa yang kita tidak bisa onsite seperti ini. Dan hari ini kita bisa merayakannya dengan begitu meriah hari ini. Kita merayakan kelahiran Tuhan kita, yang menjadi juru selamat, yang menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah yang ada. Terima kasih, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita bisa berikan hari ini. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikanmu yang tidak pernah habis di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, mengurapi setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu, mereka yang hari memberi Tuhan. Kembalikan segalanya berkali-kali lipat. Dan kami percaya Engkau Allah yang pemurah. Engkau menyediakan apa yang dapat kami berikan hari ini kepadamu. Dan biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan hanya untuk mempermuliakan, meninggikan, memperbesar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Urapi setiap orang-orang yang mengelolanya. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka. Segala aktivitas mereka ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau alami hadirat Tuhan. Biar setiap kita boleh bertemu secara pribadi. Dan malam hari ini waktu yang terindah. Amin. Kita mengucap syukur dengan hati kita, dengan hidup kita. Kita mau berikan pada Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Yesus. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kasih setia-Mu nyata atas kami. Jesus, Jesus.
bersyukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjumpai kami dalam ruangan ini dan dimanapun kami sedang beribadah secara live streaming. Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Jadikan kami milik-Mu, harta kesayangan-Mu sendiri. Kami membawa setiap pergumulan kami, rasa takut dan khawatir kami, kebimbangan dan keraguan kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami pada sore hari ini. Kami datang, kami hadapkan di hadapan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, jumpailah kami. Berbicaralah kepada setiap kami, biar Roh-Mu yang kudus menjamah kami, menghibur, menguatkan, menyembuhkan kami, membangkitkan kami, dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara melalui renungan kami terhadap firman-Mu pada sore hari ini. Biar setiap kami boleh berjumpa dengan kebenaran, dan biar kebenaran memerdekakan kami. Biar sore hari ini hati kami luap dengan sukacita, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang membuat perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, selamat datang. Bersukacita pada sore hari ini saudara dan saya boleh bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Saudara-saudari yang saya kasih, ketika kita merayakan Natal semacam ini, pusat perhatian kita sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya kita tujukan kepada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, tema Natal kita pada hari ini adalah Fear not. Tidak usah takut, jangan takut. Saya kira setiap kita pernah mengalami rasa takut, dan mungkin juga hari ini saudara sedang punya alasan untuk takut. Dalam kadar tertentu rasa takut tentu bermanfaat, akan menolong kita supaya kita berwaspada, supaya kita berhati-hati. Karena ada rasa takut yang mengingatkan kita ada bahaya, sehingga kita perlu berhati-hati, sehingga kita perlu berwaspada. Tetapi pada umumnya rasa takut itu lebih banyak berdampak negatif di dalam hidup kita semuanya. Tidak jarang rasa takut itu membelenggu kita, membunuh potensi kita, bahkan merusak kesehatan kita. Bahkan juga bisa mempengaruhi berbagai macam aspek, baik itu rohani, baik itu jasmani, baik juga itu kejiwaan kita masing-masing. Saudara-saudari yang saya kasih, rasa takut pertama kali timbul adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat itulah timbul rasa takut. Mereka takut ketemu dengan Tuhan, karena mereka sadar mereka sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya di Taman Eden. Hanya satu larangannya, tidak boleh makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun meskipun hanya satu larangan, namun mereka karena bujukan si iblis mereka memberontak, dan akhirnya mereka mengambil buah yang dilarang tersebut. Dan sejak itulah timbul rasa takut di dalam diri manusia. Saudara-saudari yang saya kasih, ketika kita merayakan Natal, perlu kita ketahui saudara-saudara sekalian, paling tidak ada empat kali malaikat Tuhan menjumpai umat manusia menjelang kelahiran Yesus dan ketika Yesus lahir. Malaikat itu datang kepada Zakaria, malaikat itu datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Maria, dan malaikat itu datang kepada para gembala. Ketika para malaikat itu datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu didahului dengan kata jangan takut. Saudara-saudari, kita akan mencoba merenungkan salah satu bagiannya. Kita akan membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah ketika Yesus pertama kali lahir di atas muka bumi. Kisah pemberitahuan pertama Yesus lahir. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8.
Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi sudah saya katakan, paling tidak 4 kali para malaikat itu datang menjumpai umat manusia menjelang kehadiran atau kelahiran Yesus. Pertama kali malaikat itu datang kepada Zakaria. Zakaria adalah seorang imam yang mandul. Imam yang mandul. Bertahun-tahun mereka berdoa untuk lahirnya seorang keturunan. Dan ketika malam hari itu, ketika dia melaksanakan tugasnya di Bait Allah, tiba-tiba hadir seorang malaikat dan mengatakan, "Jangan takut, Zakaria, karena doamu dijawab. Kamu, istrimu akan mengandung di masa tuamu." Itu pertama kali malaikat itu datang kepada Zakaria, mengatakan kepada Zakaria, "Jangan takut karena doamu dijawab oleh Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya tidak tahu apakah saudara sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun Anda berdoa untuk satu pokok tertentu dalam hidup saudara. Biarlah sore hari ini berita ini juga datang kepada saudara, bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Meskipun Tuhan tidak selalu menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan mendengar doa kita dan Dia selalu menjawab doa kita untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Memang tidak selalu doa yang kita panjatkan, yang kita inginkan, permintaan yang kita inginkan selalu tercapai. Tetapi Tuhan selalu memberikan segala sesuatu yang paling baik dalam hidup kita. Sebab itu berdoa adalah salah satu hal yang penting dalam hidup kita. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut, karena setiap doa kita dijawab oleh Tuhan." Yang kedua, malaikat itu datang kepada Maria. Ketika Maria diberitahu oleh malaikat itu bahwa dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, karena dia akan mengandung seorang bayi. Seorang bayi karena Roh Kudus, dan dia akan menjadi juru selamat dunia. Jangan takut karena kamu mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan takut ini pun berlaku buat saudara. Apapun yang saudara hadapi, kesulitan, masalah apapun, tantangan apapun, kasih karunia Tuhan cukup buat saudara. Untuk saudara tetap bisa bertahan, bahkan berkemenangan di dalam segala kesulitan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya tidak tahu apa yang Anda takutkan. Tapi yang pasti bahwa setiap kita pernah, sedang, atau akan menghadapi rasa takut. Bapak Ibu, malaikat itu juga datang kepada Yusuf. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria,
karena dia sedang bertunangan dan Maria kedapatan mengandung tanpa hubungan dengan dia. Dan dia sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Dan malaikat itu datang kepada dia dan mengatakan, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Dan malaikat itu memberi penjelasan mengapa Maria mengandung. Malaikat itu mendorong supaya Yusuf tidak takut melakukan kehendak Tuhan. Supaya Yusuf melakukan apa yang Tuhan inginkan meskipun itu penuh risiko. Meskipun itu penuh tantangan, meskipun itu penuh kesulitan, tapi malaikat itu berkata, jangan takut. Karena meskipun apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu mengandung risiko, mengandung bahaya, tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong kita, sehingga apa yang kita anggap bahaya sebetulnya adalah mujizat di balik segala bahaya yang kita takutkan. Ada banyak orang yang takut melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Takut beribadah, takut melayani Tuhan, takut ini, takut itu, takut macam-macam. Karena dia tahu ada risiko, ada masalah yang ada di sana. Tetapi kalau itu perintah Tuhan, saudara-saudaraku, di setiap masalah, di balik setiap masalah karena perintah Tuhan, selalu ada hal yang lebih indah. Selalu ada hal yang lebih indah, selalu ada hal yang lebih mulia. Sebab itu malaikat itu juga berkata, jangan takut kepada Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, yang terakhir adalah ketika malam Natal, Yesus lahir di desa Bethlehem. Tiba-tiba hadir di tengah padang Efrata. Ketika para gembala sedang mengembalakan kambing domba mereka, tiba-tiba serumbungan malaikat datang. Dan tentu saja penampakan malaikat itu sendiri membuat orang takut. Bayangkan aja misalnya di ruangan ini tiba-tiba ada sinar yang demikian gemerlap hadir di tengah-tengah saudara. Pasti ada rasa terkejut di tengah-tengah kita. Kalau ada sesuatu yang supranatural terjadi di tengah-tengah kita, penampakan malaikat Tuhan di tengah-tengah kita, pasti saudara dan saya pun terkejut dan mungkin juga takut. Tetapi malaikat itu kemudian memberi penjelasan mengapa tidak perlu takut. Nah, inilah yang akan menjadi pokok renungan kita pada malam sore hari ini. Jangan takut. Itu yang dikatakan kepada malaikat, kepada para gembala. Saudara-saudari yang saya kasih, kelahiran Yesus pertama kali diwartakan, diberitakan oleh malaikat, dan diwartakan kepada para gembala. Aneh. Ini raja di atas segala raja lahir, tetapi berita pertama dibawa oleh malaikat. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar berita ini. Dan berita ini dibawa oleh malaikat. Luar biasa sekali. Bukan pengkhotbah, bukan manusia, bukan pejabat, tetapi malaikat sendiri yang memberitahu bahwa ada juru selamat yang baru lahir. Tapi berita itu pertama kali ditujukan kepada para gembala. Saudara-saudari yang saya kasih, para gembala adalah pada zaman dulu adalah lapisan masyarakat yang paling rendah. Para gembala adalah lapisan masyarakat, strata sosial masyarakat yang paling rendah. Saudara-saudara, para gembala pada waktu itu adalah dianggap najis secara agamawi. Mereka tidak boleh berpartisipasi dalam bait Allah. Para gembala juga dikenal sebagai orang yang tidak terlalu baik. Orang yang sulit dipercaya, para gembala. Oleh sebab itu, kalau pada zaman dulu, para gembala ini tidak bisa menjadi saksi dalam satu persidangan. Kalau ada persidangan, maka saksinya itu tidak boleh gembala karena diragukan kesaksiannya. Meskipun mungkin dia sudah bersumpah, tetapi tetap diragukan saking buruknya reputasi mereka. Itulah para gembala. Namun saudara-saudara sekalian, justru kepada orang-orang yang semacam inilah, yang sepertinya terbuang, yang sepertinya sudah dianggap sebagai sampah masyarakat,
yang sepertinya tidak dihargai oleh siapapun juga. Berita kelahiran Yesus pertama diperdengarkan kepada mereka. Berita kelahiran Yesus pertama kali diwartakan oleh seorang malaikat, ditujukan kepada gembala. Alangkah ironisnya, dari malaikat yang luar biasa, yang mulia itu, memberitakan bukan kepada raja, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang terkenal, tetapi kepada para gembala. Orang-orang yang lapis paling bawah pada strata masyarakat pada waktu itu. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Tuhan itu mulia, tapi setiap umat manusia itu berharga di mata Tuhan. Dia menghargai kita manusia. Lepas apapun keadaan kita. Apakah saudara sudah terbuang oleh masyarakat? Apakah orang itu sudah dianggap sebagai orang yang paling bobrok sekalipun? Orang yang tidak punya harapan sekalipun. Tapi kepada mereka mata Tuhan tertuju. Tuhan menghargai mereka karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Apakah dia cacat fisik atau cacat mental sekalipun, Allah menghargai dan mengasihi mereka. Dan Yesus datang pertama kali, diwartakan kepada mereka. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau Yesus itu datang di istana, hanya raja yang bisa ketemu Yesus. Kalau Yesus itu dilahirkan di rumah yang mewah, orang yang terkenal, mungkin selebriti terkenal, mungkin hanya orang-orang yang bertaraf seperti dia yang bisa ketemu Yesus. Tapi Yesus sengaja hadir di sebuah kandang agar gembala pun bisa datang kepada Yesus. Yesus memilih lahir di sebuah kandang, di sebuah palungan, agar gembala yang bereputasi buruk itu pun bisa datang menyembah Yesus. Itu bisa datang kepada Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa sesungguhnya kehadiran Yesus itu tersedia buat setiap orang. Lepas apapun prestise yang mereka miliki. Apakah dia orang kaya? Kalau dia mau merendahkan diri, bisa datang kepada Yesus seperti orang-orang Majus. Orang Majus adalah orang kaya, orang yang pandai, orang cerdik. Tetapi karena kerendahan hatinya, karena pengetahuannya, dan karena kerendahan hati, dia mau datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diwartakan oleh malaikat itu kepada para gembala, itulah alasan supaya mereka tidak takut. Dan itu juga alasan supaya Anda dan saya tidak perlu takut menghadapi masa depan. Menghadapi segala perubahan yang sedang terjadi sekarang ini. Seorang teman mengatakan bahwa di Eropa hampir 60-70% pendapatan mereka dihabiskan untuk beli gas, bahan bakar. Bahan bakar naik 800%. Itulah yang menimbulkan berbagai macam krisis. Mungkin Anda dan saya tidak merasa takut karena kita tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mungkin ada orang yang begitu melek, begitu tahu semua yang sedang terjadi di muka bumi ini sehingga dia merasa takut. Dia tahu konsekuensi yang akan timbul. Dan itu bisa menimbulkan rasa takut. Karena kita tidak tahu, kita tidak merasa takut. Bisa jadi demikian. Atau karena kita cuek, sehingga kita tidak perlu merasa takut. Tetapi tidak tahu dan cuek adalah sikap yang tidak baik. Yang ketika malapetaka itu datang, bencana itu datang, dia akan menjadi korban pertama. Kalau kita hidup dalam kebodohan dan kalau kita hidup dalam kemasa bodohan kecuekan
Kita nggak peduli apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kita tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Maka kita akan menjadi korban pertama dari malapetaka itu. Maka kita akan menjadi korban pertama dari malapetaka itu. Jadi sudah sepatutnya kita harus tahu, melek apa yang sedang terjadi di dunia di mana saudara dan saya hidup ini. Dan kalau kita tahu, ya kita konsekuensinya kita bisa takut. Semakin saudara tahu sepiring makanan ini ada banyak bakterinya, semakin saudara berhati-hati makannya. Makanan yang enak akan merasa tidak enak karena saudara tahu konsekuensi dari apa yang Anda makan itu. Tetapi itu lebih baik. Tetapi ada yang lebih baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu Anda tahu, Anda mengerti apa yang sedang terjadi. Anda dan saya tahu apa yang konsekuensi akibat yang akan muncul. Kejadian-kejadian yang akan menyertai semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Tetapi kita tidak takut. Meskipun di situ ada bahaya, meskipun di situ ada krisis, meskipun di situ ada ancaman, meskipun di situ ada aniaya, meskipun di situ ada berbagai macam hal yang tidak nyaman, tapi kita tidak takut. Mengapa kita tidak takut? Karena kita punya alasan. Kita tidak takut bukan karena kita masa bodoh. Kita tidak takut bukan karena kita tidak tahu ancaman. Kita tidak takut karena kita tahu alasan mengapa saya tidak perlu takut. Dan alasan itu adalah disebutkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-10 tadi. Malaikat itu berkata, ada kesukaan besar. Ada kesukaan besar di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di tengah-tengah situasi memprihatinkan, yang mencemaskan, membingungkan, mengkhawatirkan. Di tengah-tengah situasi yang tanpa harapan, malaikat itu berkata ada kesukaan besar. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi dunia, bukan kesukaan besar bagi orang pandai, bukan kesukaan besar bagi orang kaya, bukan kesukaan besar bagi orang tertentu, tetapi bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh umat manusia termasuk gembala-gembala tadi saudara sekalian. Kesukaan yang besar bagi setiap Anda yang ada dalam ruangan ini, bagi setiap kita. Tidak peduli ancaman dan rasa takut apapun yang ada di depan saudara. Saudara punya alasan untuk tidak takut karena ada kesukaan besar yang diwartakan oleh para malaikat itu. Apakah itu kesukaan besar yang diwartakan itu? Yaitu hadirnya seorang juru selamat. Saudara-saudara, yang dibutuhkan oleh dunia ini bukan hanya ilmu pengetahuan. Terbukti bahwa sekalipun ilmu pengetahuan selalu mengalami kemajuan dan puji Tuhan itu mempermudah hidup kita, tetapi itu tidak menyelesaikan ketakutan kita. Pengetahuan memang bisa mempermudah kehidupan kita. Mungkin juga bisa mengurangi rasa sakit kita, tetapi tidak menyelesaikan rasa takut kita. Yang dibutuhkan bukan kesejahteraan masyarakat atau kemakmuran. Memang orang miskin punya rasa takut yang lebih besar. Tetapi orang kaya pun bisa mempunyai rasa takut yang tidak kurang besarnya. Dengan alasan yang berbeda. Orang miskin punya rasa takut dengan alasan tertentu. Tetapi orang kaya pun punya alasan takut dengan alasan yang berbeda pula. Jadi kemakmuran pun tidak meniadakan rasa takut. Bukan demokrasi, bukan hak asasi manusia, bukan. Semuanya itu bukan bisa saja menolong kita, tetapi tidak meniadakan rasa takut. Rasa takut itu akan bisa hilang. Bisa dinetralisir kalau kita punya juru selamat. Sebab itu diwartakan oleh malaikat itu adalah pada ayat 10 dan ayat yang ke-11 dari Lukas pasal yang kedua tadi. Berbunyi,
ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah kesukaan besar. Yaitu lahirnya juru selamat, Kristus dan Tuhan. Siapakah juru selamat, Kristus dan Tuhan itu? Ini adalah 3 predikat pada satu pribadi, yaitu Yesus. Ketika Yesus hadir di kandang Betlehem, dia adalah juru selamat, dia adalah Kristus, dan dia adalah Tuhan. Juru selamat. Mengapa disebut juru selamat? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ada yang sebut juru masak. Kenapa Anda perlu juru masak? Karena Anda tidak bisa masak. Anda panggil juru masak. Juru mudi. Kenapa perlu juru mudi? Ya minta tolong dia untuk mengemudikan. Juru tulis. Mungkin sekarang sudah jarang juru tulis. Disebut juru selamat. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Ada banyak orang tidak butuh juru selamat, saudara. Karena dia merasa bahwa dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kebaikannya bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga dia tidak perlu juru selamat. Dia hanya perlu mentaati aturan-aturan tertentu, falsafah hidup tertentu supaya selamat. Tapi itu tidak akan bisa menyelamatkan, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti kalau seorang yang sudah bangkrut, barangnya sudah digadaikan, sudah bangkrut. Gimana dia bisa nebus barangnya lagi, sudah bangkrut? Dia perlu pihak ketiga untuk menolong dia supaya dia bisa menebus jaminannya kembali. Sudah bangkrut. Rumahnya sudah disita, pabriknya sudah disita, harta bendanya sudah disita bank, akan dilelang. Gimana dia bisa nebus, bisa mengembalikan barang-barang tersebut? Sudah bangkrut. Gak bisa. Dia hanya bisa menebus barang-barang tersebut kalau ada pihak ketiga. Apakah itu saudaranya, apakah itu temannya, apakah itu orang baik yang menolong dia membayar hutang-hutangnya. Supaya barang-barang tersebut, pabriknya bisa kembali kepada dia. Dia perlu pihak ketiga. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara dan saya jatuh dalam dosa, dan semua manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya dia sudah bangkrut. Sudah bangkrut. Sehingga dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab itulah Tuhan hadir menjadi juru selamat. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui apa saja, Tuhan gak perlu hadir menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa dia repot-repot menjadi manusia, mati di atas kayu salib menebus dosa manusia? Kalau ada cara lain manusia bisa diselamatkan. Kenapa dia harus jadi manusia lahir di sebuah kandang? Kalau manusia bisa diselamatkan dengan cara yang lain, Tuhan tidak perlu hadir menjadi manusia lahir di sebuah kandang, teraniaya, mati di atas kayu salib. Tidak perlu. Buat apa melakukan pengorbanan yang demikian besar? Karena manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara lain kecuali ada manusia yang tidak berdosa. Manusia yang tanpa cacat dan celah, yang bisa membayar hukuman dosanya. Sebab itulah Yesus lahir dari seorang perawan. Mengapa Yesus harus lahir dari seorang perawan? Karena dia harus manusia yang tidak mewarisi dosa keturunan. Dia harus manusia yang bebas dari dosa, tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dia menjadi korban tebusan yang layak untuk menebus dosa manusia.
Sebab itu dia harus lahir dari seorang perawat, saudaraku. Dialah juru selamat. Menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu kematian yang kekal. Tetapi bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman dosa, tapi juga menyelamatkan kita dari cengkeraman, dari tabiat dosa. Menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu hanya terjadi ketika kita meninggal nanti. Ketika manusia meninggal, dan semua manusia akan meninggal, dia akan mengalami kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Apakah yang membedakan dia ada di kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal adalah apakah dosanya sudah diampuni atau tidak. Dan kalau kita bicara dosa yang diampuni adalah apakah dia percaya Yesus atau tidak, itu saja. Tetapi diselamatkan dari tabiat dosa itu adalah diselamatkan dari kebiasaan dosa. Sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saudara-saudara kita merasa bahwa orang lain menyebabkan kita marah, menyebabkan kita kecewa, menyebabkan kita pahit, menyebabkan kita mengalami emosi yang negatif. Kita mengatakan gara-gara si dia itu membuat saya marah. Gara-gara si dia itu membuat saya pahit hati, kecewa. Saudara-saudara, sebetulnya si dia yang saudara anggap menyebabkan Anda marah, menyebabkan Anda kecewa itu adalah trigger saja. Sebetulnya marah, kekecewa, pahit hati itu ada dalam hati saudara dan hati saya. Orang lain itu hanya memicu saja. Dia hanya memicu sehingga Anda kecewa. Dia hanya memicu sehingga Anda marah. Dia hanya memicu sehingga Anda pahit hati. Dan itulah tabiat dosa. Kita nggak tahan dikecewakan. Kita nggak tahan sehingga kita perlu marah secara melampaui batas. Kita anggap dia penyebabnya. Penyebabnya adalah dosa dalam hati kita masing-masing. Kalau tidak ada dosa di dalam hati kita, saudara dikecewa pun saudara bisa mengampuni dia. Saudara bisa memaafkan dia. Tapi dosa menyebabkan kita marah dengan lebih besar. Dosa membuat saya menjadi kecewa lebih dalam. Dosa membuat saya marah lebih hebat. Dan saya tidak bisa mengatasinya. Dan psikolog tidak dapat mengatasinya. Hanya Yesus yang dapat mengatasinya. Melepaskan kita sedikit demi sedikit dari tabiat dosa. Sebab itu ketika kita terima Yesus, ketika kita hidup bersama Yesus, saudara akan punya pengalaman. Saudara akan mengatakan, dulu kalau saya diginikan saya bisa marah, saya bisa ajak dia bertengkar dulu. Tapi sekarang saya bisa sedikit lebih menerima. Dan itu proses terus menerus, saudaraku. Dan itulah yang membuat hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan itulah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Dan itu pula yang hidup kita menjadi lebih diberkati dan menjadi berkat. Juru selamat menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan menyelamatkan kita dari tabiat dosa. Dan menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Kalau saudara masih takut dengan kuasa iblis, baik itu tenung atau apapun juga, saudara perlu juru selamat. Yesus sanggup menyelamatkan saudara. Yang kedua disebut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi menjadi raja. Kristus dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan.
Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Orang Jawa mungkin mengatakan secara kurang tepat adalah Ratu Adil. Dia akan memerintah dengan keadilan. Dia raja dan imam. Sebab itu dia disebut Mesias karena dia akan memulihkan umatnya. Sebab itu orang Israel menantikan hadirnya Mesias karena mereka berharap Israel akan dipulihkan. Secara politik mereka mengharapkan hadirnya seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma pada waktu itu. Tapi Yesus hadir bukan membebaskan Israel dari Roma, tapi Yesus hadir membebaskan Israel dari masalah yang lebih besar, yaitu kuasa dosa tadi. Yesus hadir bukan hanya sekedar menyembuhkan sakit saudara, meskipun itu bisa terjadi. Yesus hadir bukan hanya sekedar membuat kita bisa diberkati pekerjaan kita, meskipun dia sering melakukan hal itu. Tetapi Yesus hadir melepaskan kita dari pemerintahan diri kita sendiri, yaitu Yesus yang memerintah hidup kita. Bukan lagi diri kita yang memerintah diri kita sendiri. Ini masalah kita. Masalah kita adalah kita ini diperintah oleh keinginan kita. Dan itulah yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kita. Karena kita menyerahkan kendali hidup kita itu pada diri kita sendiri. Karena kita menyerahkan masa depan kita, hidup kita itu pada pengetahuan kita, pengalaman kita, kekayaan kita sendiri. Dan saudara dan saya harus sadar bahwa sehebat apapun diri kita, kita terbatas. Dan kita harus sadar bahwa hikmat kita tidak selalu bisa menyelesaikan masalah kita. Kita harus sadar bahwa kekayaan kita tidak selalu bisa melenyapkan ketakutan kita. Sebab itu Mesias harusnya memerintah hati kita. Siapa yang memerintah hati saya? Itulah yang mengendalikan saya. Kalau yang memerintah nafsu saya, dia mengendalikan semua tutur kata keinginan saya. Dan nafsu saya tidak selalu menyenangkan saudara. Nafsu saya tidak selalu menyenangkan istri atau anak saudara. Nafsu saya tidak selalu menguntungkan orang lain. Bahkan lebih merugikan orang lain. Sebab itu terjadi berbagai macam percekcokan, perselisihan. Sebab itu Yesus harus menjadi Mesias yang memerintah hidup kita. Sehingga hidup kita ini tidak lagi dipandu oleh hawa nafsu kita masing-masing, tetapi dipandu oleh kehendaknya Dia. Oleh kebenarannya, oleh kasihnya. Dan pada saat itulah saudara-saudara hidup kita dirubah. Orientasi hidup kita akan dirubah. Paradigma hidup kita akan dirubah. Juru selamat Kristus dan Tuhan. Tuhan. Tuhan itu artinya pencipta alam semesta. Dan pada malam Natal dia hadir sebagai seorang manusia. Bisa merasakan kelemahan, kesulitan manusia. Bisa merasakan segala pergumulan kita masing-masing. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menyertai manusia. Sebab itu dia disebut Immanuel. Allah menyertai manusia. Bagaimana Allah bisa menyertai manusia? Dengan hadir sebagai seorang manusia. Dan ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita sebagai seorang manusia. Saudara-saudara, dalam Alkitab, kalau Tuhan menyertai manusia itu dampaknya luar biasa. Kalau Tuhan menyertai manusia, manusia tersebut akan mendapat perlindungan. Sebab itu Raja Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kematian, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kalau Anda sadar bahwa Tuhan menyertai saudara, saudara tidak takut. Ada perlindungan Tuhan. Situasi bisa memburuk,
kondisi bisa tidak baik. Tapi penyertaan Tuhan memberi jaminan perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Penyertaan Tuhan juga akan memberikan pemeliharaan atas hidup kita. Penyertaan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Penyertaan Tuhan juga bisa memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Sebab itu saudara-saudara, Anda membaca kitab Kejadian Kisah tentang Yusuf. Yusuf itu disertai Tuhan. Sehingga ketika dia dijual sebagai budak pun, Tuhan menyertai Yusuf dan dia menjadi budak yang baik. Budak yang terhormat. Ketika dia difitnah, hidup sebagai narapidana, di sana pun Tuhan menyertai dia sebagai narapidana yang dipercaya. Dan tiba waktunya dia diangkat menjadi orang kedua Mesir. Itu penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan keadaannya tidak selalu baik, betul. Bisa saja dia difitnah, bisa saja dia masuk penjara, bisa saja dia mengalami masalah ekonomi, bisa saja dia sakit, bisa saja dia mengalami masalah keluarga, bisa saja dia mengalami masalah apapun juga. Tetapi kalau ada penyertaan Tuhan di tempat-tempat yang terburuk pun, Tuhan memberikan perlindungan dan keberhasilan. Dan itu terjadi karena Tuhan sudah hadir menjadi manusia. Inilah kesukaan besar saudara-saudara sekalian. Jadi inilah alasan kenapa kita tidak perlu takut. Karena Yesus adalah juru selamat. Karena Yesus adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Raja damai. Karena Yesus adalah Tuhan yang menyertai manusia. Sebab itulah kita tidak perlu takut. Jadi alasan kita tidak takut bukan karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak mengerti ancaman yang sedang ada. Bukan karena kita masa bodoh, bukan pula. Tapi karena kita tahu ada Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Ada Tuhan yang menjadi Mesias, Kristus buat kita. Dan ada Tuhan yang menyertai kita sehingga situasi apapun bisa terjadi. Tapi kita tidak akan pernah kehilangan berkat Tuhan. Sejahtera, damai, dan rencana Tuhan akan selalu tergenapi. Para gembala itu ketika mendengar berita kesukaan besar ini, tanggapannya menentukan apakah dia akan mengalami berkat Natal itu. Apakah dia akan mengalami juru selamat? Apakah dia akan mengalami Mesias? Apakah dia akan mengalami penyertaan Tuhan? Tergantung tanggapannya. Tergantung tanggapan saya, tanggapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang Farisi mengabaikan, merasa tidak perlu Yesus. Dia cukup puas dengan liturgi agama mereka. Dia cukup puas dia sudah menjadi orang beragama. Saudara, orang beragama sekalipun beragama Kristen, saudara tidak akan mengalami berkat Natal tanpa kita mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Sebab itu tanggapan para gembala itu bisa menjadi contoh buat kita. Bisa menjadi teladan buat saudara dan saya. Apakah tanggapan para gembala itu? Itu ditulis di dalam ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka dengar dan mereka, ayo kita pergi ke Bethlehem, ketemu Yesus. Ayo kita pergi ke Bethlehem, ketemu Yesus. Saudara tahu konsekuensinya, mereka harus meninggalkan kawanan ternak mereka untuk bisa pergi ke Bethlehem. Tapi dia tahu bahwa ketemu Yesus lebih berharga daripada menjaga kawanan ternak. Dan mereka ketemu Yesus. Dan mereka bersaksi ketika ketemu Yesus.
Mereka bersaksi tentang apa yang sedang terjadi. Dan itu membuat orang kagum. Dan hidup mereka berubah. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan memuliakan Tuhan. Pada ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah saudaraku yang akan terjadi. Kalau seseorang itu mau datang kepada Yesus seperti gembala-gembala ini. Dengar berita, dengar apa yang Tuhan katakan dan bertindak. Mematuhi apa yang Tuhan katakan meskipun berisiko. Seperti Yusuf, seperti tadi saya katakan. Mematuhi apa yang Tuhan katakan. Seperti Maria, mematuhi apa yang Tuhan katakan. Para gembala pun mematuhi apa yang Tuhan katakan. Dan mereka berjumpa dengan Yesus. Dan mereka pulang dengan sukacita karena mereka mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen tidak mengalami segala berkat Natal ini. Segala janji-janji Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya. Bukan karena Tuhan pilih kasih, juga tidak. Bukan karena apa-apa. Tapi karena kita tidak mau saja. Karena saya tidak mau. Dengan alasan tertentu saya tidak mau. Sehingga saya tidak mengalami apa yang Tuhan terjadi dalam hidup saya. Bukan karena Tuhan tidak bisa. Bukan karena hambatannya banyak. Bukan karena kesulitannya terlalu besar. Atau karena mustahil. Tapi karena saya tidak mau taat. Itu saja. Kalau saudara dan saya tidak mengalami janji Tuhan, itu bukan karena Tuhan lupa atau Tuhan sudah angkat tangan dengan kondisi saudara dan kondisi saya. Itu karena saya tidak mau taat. Itu saja. Dan kita bisa belajar dari gembala-gembala ini. Mereka berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Datang kepada Yesus. Memulai kehidupan bersama dengan Yesus. Menjadi orang Kristen tidak cukup, saudara. Menjadi orang Kristen tidak menjamin saudara masuk surga. Menjadi orang Kristen tidak menjamin kita mengalami janji Allah. Tetapi menjadi anak Tuhan, hidup berelasi dengan Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai juru selamat, menjadikan Yesus sebagai Mesias, Kristus. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memberi jaminan untuk kita mengalami segala berkat, segala janji Tuhan dalam hidup kita. Menjadi orang beragama tidak akan membawa kita mengalami janji Tuhan. Tetapi menjadikan Yesus juru selamat, menjadikan Yesus sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai pribadi yang memerintah hidup kita. Menjadi Tuhan, menghayati penyertaan Tuhan. Itu berarti menjalin relasi setiap hari dengan Tuhan. Saudara, kekristenan itu relasi. Berbeda dengan agama yang lain. Mungkin kita sakit, kita datang kepada oknum tertentu dan kita bisa sembuh. Kita nggak akan perlu datang ke oknum tersebut setiap minggu. Kapan kita datang lagi ketika kita sakit, kita minta tolong kepada si orang tersebut. Tapi kekristenan bukan begitu. Kekristenan bukan ketika kita datang kepada Tuhan ketika kita butuh. Ketika kita ketimpa masalah. Bukan. Kekristenan itu berarti berelasi. Berhubungan. Saudara berhubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak saudara. Bukan ketika Anda butuh saja, bukan? Anak saudara ngobrol dengan Anda bukan hanya ketika anak Anda butuh saja. Anda perlu dialog dengan anak-anak saudara. Bagaimana kalau anak saudara itu hanya datang kepada saudara ketika dia butuh saja? Sebagai orang tua, saya kira saudara akan merasa tidak nyaman. Tepatnya
ya tidak menjalankan fungsi kita sebagai orang tua yang baik. Tepatnya juga relasi dalam keluarga itu tidak sehat. Hanya ketika kita butuh, kita datang kepada suami kita, datang kepada istri kita, datang kepada anak kita, datang kepada orang tua kita. Tentu bukan begitu, bukan? Demikian dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan itu bukan ketika kita butuh. Berelasi dengan Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Dan itulah yang mengubahkan hidup kita. Dan itulah yang membawakan damai sejahtera kepada kita. Dan itulah yang membangun iman kita. Dan itulah pula yang membawa Anda mengalami janji Tuhan. Seperti para gembala. Marilah kita datang kepada Yesus. Saya berdoa supaya malam Natal hari ini mengubah hidup kita. Ini menjadi momen di mana apapun yang akan terjadi tahun 2023, saudara tidak perlu takut kalau Tuhan menyertai saudara. Kita tidak perlu takut bukan karena kita cuek, kita tidak takut bukan karena kita masa bodoh atau tidak tahu, kita tidak takut karena kita punya alasan. Tuhan menyertai saya. Tuhan menjadi juru selamat saya ketika saya nggak bisa menyelamatkan diri saya, Dia turun tangan menyelamatkan saya. Ketika hidup saya diperbudak oleh hawa nafsu saya, Dia raja yang menggantikan hawa nafsu saya. Dia Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup saya. Sehingga kesulitan ekonomi sedahsyat apapun juga, Dia tetap memelihara kita. Sakit yang mematikan sekalipun, Dia tetap menjadi perlindungan bagi kita. Karena Tuhan menyertai kita. Untuk itulah Dia datang sebagai manusia. Supaya saudara dan saya tidak perlu berjalan sendiri. Supaya kita tidak perlu berjalan sendiri. Supaya ada tangan yang kuat yang menggandeng kita. Supaya ada tangan yang kuat yang menopang kita dalam segala kesusahan dan kesulitan kita masing-masing. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami rindu hidup kami ini semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kehadiran-Mu sebagai juru selamat itu menjadi nyata dalam hidup kami. Kehadiran-Mu sebagai Mesias, Raja yang memerintah itu menjadi nyata dalam kebiasaan hidup kami. Kehadiran-Mu sebagai Tuhan yang menyertai itu menjadi nyata setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan Malam Kudus. Sunyi senyap
sampai seluruh dunia ini bersinar dengan terang Tuhan. Itulah gambaran lilin yang kita nyalakan malam ini. Kita bawa terang Tuhan kemanapun Tuhan membawa kita. Hidup kita juga akan memancarkan terang Tuhan. Kristus anak Daud. Biar api daripada Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita. Terang Allah menyinari setiap langkah hidup Anda dan saya. Biar mulai malam hari kehadiran Tuhan, kehadiran terang Kristus menyertai setiap langkah hidup saudara. Sehingga Anda tidak perlu lagi takut karena ada penyertaan Allah. Anda tidak perlu lagi khawatir karena ada pemeliharaan Allah. Anda tidak perlu lagi dalam kelemahan karena ada penyertaan Allah yang memberi kekuatan. Ada penyertaan Allah yang menolong kita dalam setiap kesulitan dan masalah hidup kita. Holy night, the stars are brightly shining.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan pada malam hari. Tuhan tilik setiap keadaan kami masing-masing. Biar malam hari ini saudara-saudari yang saya kasih, berbicaralah sesuatu kepada Tuhan. Jadikan dia juru selamat, perbaharui komitmen kita kepada dia. Jadikan dia Tuhan. Izinkan dia menyertai hidup saudara langkah demi langkah. Izinkan dia menuntun kita. Dan setiap kali dia bicara, melalui apapun juga, taati. Karena di sana saudara akan menemukan keajaiban, sukacita, damai sejahtera. Hal-hal yang tidak Anda pernah pikirkan, Tuhan nyatakan kepada saudara semuanya. Malam hari ini Tuhan, dengar setiap seruan umat-Mu di tempat ini malam hari. Segala kesulitan pergumulan mereka, segala kesusahan mereka masing-masing. Tuhan, kami berseru, sertai mereka. Jadilah Engkau Tuhan yang menyelamatkan mereka. Jadilah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jadilah Tuhan yang membebaskan mereka. Jadilah Tuhan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Jadikan Tuhan yang memelihara langkah-langkah hidup. Kami berdoa supaya tahun 2023 setiap orang di tempat ini punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Tangan Tuhan yang membentuk dan menjadikan kami lebih dan lebih indah, lebih dan lebih mulia setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir ke dunia dan Engkau sudah menyertai kami sampai segala rencana-Mu tergenapi atas hidup kami semua. Saudara-saudari yang saya kasih, mari kita pulang dengan penuh damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Kristus Tuhan kita. Anugerah daripada Kristus. Dengan penyertaan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara. Biar dia menuntun saudara dan menjadikan saudara kesaksian akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, lampu akan dinyalakan dalam hitungan yang ketiga. Kita akan menghitung bersama-sama. 1, 2, 3. I wanna wish you a Merry Christmas. Mari kita memberikan selamat hari Natal kepada samping kanan kiri depan belakang. Kita sampaikan sukacita Natal, selamat hari Natal, damai sejahtera Natal beserta dengan kita semua. Amin. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
bersama menutup ibadah kita malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap orang yang hadir di tempat ini dengan segala yang baik, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami boleh melihat hari lepas hari Tuhan semakin berkuasa, semakin indah dalam hidup kami. Hidup kami akan lebih bermakna, lebih mulia, lebih menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Mengucap syukur untuk makanan yang disediakan, berkati menjadi kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.